A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fala yahzunka qawluhu. Itu ayat pembuka kita pada pagi hari ini setelah kemarin kita bahas Al-Ahzab 3348. Teman-teman yang hari ini sedang berusaha jadi orang baik, sedang berusaha untuk dekat pada amal soleh, sedang berusaha untuk memperbaiki diri, bertaubat, dan menjaga lisan, menjaga mulut, jaga hati. Saya mau pesan sama abang kakak, hati-hati, waspada, karena serangan dari mulut lawan itu tidak bisa kita tahan. Mulut lawan tak bisa ditahan. Coba bilang. Kalau mereka tidak keluar dari sana, saya akan bikin mereka jadi neraka. Siapa yang ngomong gitu? Donald Trump. Apa yang terjadi? Justru negara dia yang dibakar sama Allah. Bukalah YouTube, bukalah TikTok. Si Donald kan namanya, ngomong akan bikin saudara-saudara di Palestina jadi neraka. Ternyata ucapannya balik ke dia lagi. Orang-orang yang hari ini suka jelekkan orang, suka caci maki orang, sadar tak ucapanmu kembali pada dirimu? Maksud saya bilang ke gini ke abang kakak, wala tuti'il kafirina wal munafikina wada' adahum. Da' itu artinya tinggalkan. Istilah Jawanya tuh ngalah, terus ngalih, pindah. Pindah tuh bahasanya hijrah. Ganti kawan. Abang kakak ngapain bertahan lama-lama di situ? Nggak usah caci maki kondisi sekitar itu. Kau tinggal check out, bilang aja maaf saya pamit ada urusan, udah keluar. Sudah baikan tapi tidak balikan. Coba bilang. Sudah baikan, maksud itu sudah saling memaafkan. Tapi tidak balikan, tidak harus kumpul lagi. Jalan masing-masing aja, cukup. Apa kabar? Baik. Sehat kak? Sehat. Tapi untuk rapat dekat, sepertinya belum dulu untuk saat ini. Karena kadang-kadang kita ini yang masih lemah, ketularan. Kita tidak pengen ngomongkan orang, udah niat. Tahu-tahu kawan mancing-mancing. Kau tahu enggak update terbaru si Ano tuh? Tak nyangka loh si Ano tuh. Aduh aku enggak mau dengar. Jadi gimana akhirnya? Ada kepancing. Wala tuti'il kafirina wal munafikin. Itu yang saya bahas kemarin. Wada' adahum. Konsekuensi meninggalkan adza yu'dzi itu bentuknya bisa kata-kata yang tidak enak. Saya biasa ya ngomong keras gitu di SMK itu untuk memerangi ketegasan. Tapi antum boleh cek, pernah enggak saya nunjuk muka orang atau nyebut nama orang lalu bilang. Pernah enggak abang kakak? Selama kita di Munzalan ini, pernah saya mention nama atau sebut nama orang? Jangankan nama, instansi misalnya gitu. Yang saya jelaskan selalu sifatnya. Kalau ada yang begini, ini setan. Kan gitu kan? Kalau ada yang begini, ini baik, ikuti. Kalau ada yang begini, tinggalkan. Itu yang saya ajarkan di SMK ini. Saya tidak pernah sebut nama, tidak sebut nunjuk ini. Kalaupun sampai sebut nama, itu paling contoh-contoh kecil. Pulsa, ya, nasi goreng Bang Abu. Tapi kalau sampai nembak orang, mention, saya jaga betul. Itu kenapa saya live. Jadi 1 jam ini harus dalam kondisi sadar.
Wada' azahum, adza yu'zi, kata-kata yang itu ada audiensnya ya mas. Oh, setiap hari ada, walaupun kadang setengah orang, 1,5 orang kadang-kadang audiensnya. Si Donald tadi ini, kalau disakiti harus gimana Ustadz? Gak boleh doakan dia dapat balasan dari Allah. Allah tuh mendengar, Allah tahu mana yang hak. Saya pernah bilang kan, salah satu cara saya Bang Kakak menghibur diri saya ketika ada yang caci maki, oh Allah tuh mau kasih saya jalan pintas untuk nebus dosa di masa lalu. Paling enak tuh begitu. Itu kalimat Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, kata murid-muridnya, ngapa kau dicaci maki tak pernah marah? Kami ini sebagai murid-muridmu tidak terima. Kami tahu keilmuanmu, kami tahu wawasanmu, kepintaranmu, kecerdasanmu, kontribusimu untuk umat. Siang malam kau tak tidur, ya kan, kurang tidur, mikirkan ijtihad umat. Sampai pernah beliau tuh dari sholat isya sampai subuh tuh tidak wudhu lagi. Maksudnya tidak wudhu? Wudhunya belum batal. Dari isya sampai subuh, tidak batal. Kita jaga maghrib sampai isya ya, kentutnya 200 kali. Wahai imam, kami tidak terima kau dihina-hina, kami tidak terima kau dicaci maki. Apa kata Imam Syafi'i? Allah saja difitnah punya anak. Ini saya dapat kalimat ini waktu 2019 dari Habib Iskandar. Allah saja difitnah punya anak. Nabi Muhammad difitnah tukang tipu. Apalah cuma Syafi'i ini. Tahu kita kehinaan kita banyak, makanya ini kan baju saya ini, coba tengok. Apa tulisannya? Dosaku miliaran, amalku recehan. Ya Rabb, tolong ampunkan, tulisan kecil ini. Paling penting yang di bawah. Dosa miliaran. Jadi kalau orang caci maki misalnya saya, oh Ustaz Lukman tuh misalnya gitu ya. Ya saya tinggal sambut, iya benar. Dosa yang kau sebut tuh baru satu. Dosaku masih ada 327 juta sekian ratus ribu gitu lah. Kau tak tahu dosaku. Kita tak tahu dosa saya. Jadi kalau orang caci maki ya santai kawan, apa? Mudah-mudahan pindah dosanya ke dia kan? Ada enggak yang mau ambil dosa saya? Banyak loh, ambillah. Untung nggak triliunan Ustaz. Sengaja memang tulisannya miliaran. Kalau triliunan kan 6,5 tahun nanti. Ngomong apa nih? Wada'adzahum, itu pilihan kita mengakak. Tinggalkan. Kalau ngerasa memang circle itu nggak bikin kita bertumbuh, nggak bikin kita tambah baik, nggak bikin kita dekat sama Allah, nggak bikin kita ingat sama Allah, tinggalkan. Abang kakak punya pilihan. You have your own right. Mereka punya hak untuk bicara. Kau pun punya hak untuk tidak mendengarkan. Kata dia, memang mulutnya tidak sekolah, SE, si cangkem, elek. Memang mulutnya ditakdirkan Allah jelek terus. Jangankan ini, Allah pun caci makinya. Apa pohon nih besar-besar kayak gini, buahnya kecil. Tuhan kok bikin pohon besar, buahnya kecil. Belum selesai dia ngomong jatuh, buah tuh pas di hidung dia. Apa dia bilang? Untung kecil. Coba kalau besar, hancur muka aku. Mulut jelek. Emang gak bisa. Maka mulut lawan gak bisa ditahan. Coba bilang. Perintah Allah kemarin setelah wala tuti'il kafirina wal munafikina da'adzahum. Tinggalkan, ngalih kata orang Jawa. Pindah. Antum kuat gak di situ? Kalau gak kuat pindah. Tinggalkan. Cacing yang gak jelas mana kepala mana ekor, kalau ada panas tuh dia pindah kok. Kau udah tahu lingkungan gak kondusif. Circle toxic, kawan main judi, satu suka riba, yang satu selingkuh berzina, status istri orang, satu lagi selingkuhannya suami orang, bercinta sama teman sekantor, bilangnya perjalanan dinas, rupa bekepet kawan. Kau tahu dan kau diam jak, dosa, ngapa ndak diingatkan? Udah saya ingatkan ayaman tapi ndak mempan. Kau udah selamat, tapi kalau kau tak pernah mengingatkan, kau nanggung dosanya. Maka situ wada'adzahum. Apa perintah Qur'annya? Wada'adzahum. Mana layarnya? Ini enggak ada kesadam? Lantas pada enggak connect semua nih. Nampak enggak? 3348 nama kakak buka ya. Wada'adzahum. Dan kalimat ini ditutup dengan dilanjutkan
dengan kalimat wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Kan ada nih yang tidak kuat nih. Kami kalau mengingatkan malah dimusuhi ya Yaman. Makanya perintah Qur'annya wada' azahum, kau tinggal. Yakin dah rezeki dari Allah tuh, tapi kerja di sini Yaman gajinya besar. Kau selama pikirnya gaji, ya itu yang cuma kau dapat. Batin tersiksa. Saya salah satu pilihan saya waktu itu dulu ya, keluar kerja itu, dari tempat kerja itu, saya mau sholat duha aja harus bohong gitu. Pura-pura ke toilet, terus sholat duha. Saya lagi belajar tuh Bang Kakak, lagi belajar ngelawan diri saya sendiri. Kan saya tidak bisa paksa siapa ya. Terus setiap, yang saya sedih tuh, ini ownernya muslim, tapi kenapa setiap sholat, rapat terus. Kalau makan siang, dia tepat waktu. Giliran sholat, dia tunda-tunda. Saya bilang, kayaknya tidak benar lah bos kayak gini nih. Saya pernah kerja Bang Kakak, pernah kerja ikut orang tuh pernah. Gelisah saya, udahlah tak berduit saya nih. Ya kan miskin, makan susah, terus kerja kena gencet deadline. Apa Sadam? Memory card cannot play. Mungkin dia nggak mau diajak main kali. Nah ya, jadi saya berpikir kayaknya circle saya tidak benar lah nih. Saya ini dalam miskin kan. Lagi belajar tuh, lagi ngelawan diri. 2011 akhir. Itu udah detik-detik saya udah mulai gelisah. Kayaknya gak benar lah nih hidup aku kayak gini nih. Akhirnya saya putuskan check out, keluar. Apa yang terjadi Abang Kakak? Setan gak berhenti. Dia bilang kau gak bersyukur. Apa setan bilang? Udah punya kerjaan bagus kok malah keluar. Akhirnya saya jual, mohon maaf ya, jual pembalut, jual pasta gigi. Nyari duit 10-20 ringgit. Ngisi bensin dulu ngisi perut dulu, ngisi bensin dulu. Buat abang kakak yang ngerasa capek sama kehidupan ini, cobalah lihat orang yang di bawah gitu. Jangan kebanyakan scroll TikTok, jangan kebanyakan scroll Instagram. Matilah kau, udahlah tak berduit, malas. Nengoknya ke atas terus. Nengok orang lebih kaya, lebih sukses, mati, mampus. Kan mati kita mampus. Mampus hatimu, mampus pikiranmu. Turun ke bawah, tengok orang yang tunanetra, tengok orang yang lebih susah, tengok orang yang tidak bisa makan. Turun ke lapangan, udah saya bahas kemarin syahidan. Kau capek-capek masih bisa ngetik, masih punya tangan. Tuh yang itu tak punya tangan. Kau bilang capek-capek masih bisa ngelihat. Kalau letih kau jual lah ginjal kau tuh. 1,5 M ginjal tuh second. Mau jual Pak? Lumayan, nama-nama modal bisnis. Kakak-kakak ada yang mau jual ginjal untuk nama-nama modal? Saya bantu jualkan nanti. Lihatlah ke bawah. Banyak orang lebih susah. Saya berani tembak gitu. Orang-orang yang suka ngeluh tuh pasti sering ngelihat ke atas. Bukan nikmat yang sedikit, syukurnya yang kurang banyak. Cobalah ketemu sama teman-teman tunanetra tuh. Hafal Quran mereka 3 juz, 5 juz. Kita bisa lihat huruf-huruf Quran tak baca. Ada adik-adik kita yang bisu tuh, saya pernah dengarkan. Jangan dijual ayaman, enggak ada gantinya, harus banyak-banyak bersyukur. Tadi katanya ada yang capek sama kehidupan jual ginjal ya, untuk nambah modal. Lumayan tuh 1,5 M bisa buka roti bahagia. Lihat bagaimana orang lain yang hari ini hidupnya lebih susah. Bukan berarti kita mensyukuri ujian dia, bukan. Kita ngelihat gitu, betapa Allah tuh masih tetap kasih kita nikmat. Saya, kalimat tadi tuh Abang Kakak, bukan nikmat yang sedikit, syukurnya yang kurang banyak. Itu kan gara-gara saya nengok ke atas terus. Saya pakai Proton Saga waktu itu, kredit ya kan, nyicil 2.000 ringgit kalau berapa enggak salah. Terus saya nengok Alphard terus, nengok Alphard terus, nengok Alphard terus.
Jadi jelek sekali proton saga saya itu. Padahal itu udah cukup untuk ngelindungin saya dan keluarga supaya nggak kena panas. Fungsinya kan mobil, rodanya 4, bannya bulat. Bayangkan mobil tuh bannya kotak. Mana bisa tidur? Tapi nggak ada rasa proton saga itu. Karena mata saya nengoknya Alphard. Hari ini dengan izin Allah, Alphard itu betaboran. Saya malah beli 2 kemarin. Di marketplace. 27.000 ya harganya. Yang masih plastik tuh. Mana mobil saya di sini? Kok hilang mobil saya? Sebelum beli yang besar, beli yang kecil dulu. Wa kafa billahi wakila. Coba bilang. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Ma makna wakil? Si Donald tadi bilang apa? Apa Donald bilang? Aku akan bikin Palestina Gaza menjadi neraka. Wa kafa billahi wakila. Saudara-saudara kita di Palestina, tidak ada doakan yang jelek-jelek mungkin. Semua doa yang baik-baik. Kita doakan kunut nazilah. Allah datangkan api itu. Banyak kan video-video yang mengungkapkan tentang the untold story. Ada api yang kayaknya terbang, ada api yang kayaknya jatuh dari langit. Suka-suka Allah. TMBA kan terlalu mudah bagi Allah. Jadi jangan kotori tanganmu dengan balas caci maki. Jangan kotori tanganmu dengan ngebalas chat-chat yang tidak benar begitu. Kalau kau balas, kau dengan dia sama-sama jelek, sama-sama hantu, sama-sama setan. Apa? Coba bilang. Sama-sama jelek, sama-sama hantu, sama-sama setan. Jangan dibalas, beda kelas. Coba bilang. Dia jelek, kita balas lagi jelek, bahkan lebih jelek lagi. Berarti kan kita dengan dia sama-sama hantu. Kalau orang baik udah belajar di SMK, belajar Quran, enggak gitu. Qurannya bilang idfa billati ya ahsan. Kan tadi rumusnya udah saya kasih tahu. Mulut lawan enggak bisa ditahan. Wa kafa billahi wakila ini jadi penyemangat kita, biarlah Allah yang balas. Kan Allah Maha membalas. Enggak belajar Asmaul Husna ke? Belajarlah. Dan tahu enggak kalau Allah yang balas? Lebih kejam enggak kalau Allah yang balas? Dan enggak perlu juga kita tuh doa-doakan yang jelek-jelek. Rugi, benar rugi. Ini loh kejadian baru ini kita nonton si Donald nih. Bayangkan dengan sombongnya dia mengatakan begini. Apa yang terjadi? Senjata makan tuan. Maka tadi di surat Yasin 36 ayat 76. Fala yahzunka qauluhum. Wahai Muhammad, kata Allah, jangan sampai ucapan mereka membuat engkau bersedih hati. Bisa enggak ya, abang kakak ya? Ini latihan ya. Bisa enggak kalau ada orang caci maki kita, kita bilang alhamdulillah. Bisa enggak? Bibir. Apa? Bisa enggak? Pak, bisa enggak Pak? Orang caci maki Bapak. Mau bilang alhamdulillah? Belum. Jujur berarti. Kalau insya Allah Ustaz, nah bibir kau. Kenapa bilang alhamdulillah? Pindah dosa. Kenapa bilang alhamdulillah? Karena yang dia sebut tidak seberapa dibanding dosa dan aib kita sesungguhnya. Maka hari ini saya pakai kaos dosaku miliaran, amalku recehan. Ya Rob, tolong ampunkan. Sholat kita tuh Bang Kakak, masih terbayang kunci, rice cooker belum dipencet, baju belum diangkat, tuh sholat loh. Ngadap Allah tuh masih terbayang macam-macam. Ya Allah, ya tadi mesin cuci lupa diputar. Mana nak berputar benda tuh? Lagi sholat tuh lah ingat kunci. Lagi sholat tuh lah ingat program. Nanti ke pasar, Pak Jusen beli ini, ruku Allahu Akbar, habis itu nanti beli jilbab warna kuning, sami Allahu liman hamidah, hijau juga bagus. Habis itu sujud biru, kemarin aku tengok juga bagus, nampak langsing aku kemarin pakai biru tuh. Allahu Akbar, kemarin warna krem bagus juga tuh. Jadi yang mana sebenarnya nih? Jadi sujud tuh istikharah jilbab dia.
Assalamualaikum warahmatullah, pi, langsung papi. Bakso muncul aja pi. Bakso muncul istihorohnya jilbab, selesai sholat ngomong kan, bakso. Serandom itu abang kakak, ibadah kita tuh. Ini nanti Ayahman mau datang ke kota kami, kira-kira nanti dress code kami panitia apa ya? Bala dress code dipikirkan. Gitu gak baca Quran, gitu gak WhatsApp masuk, tang ting. Receh amal kita abang kakak, demi Allah receh. Nggak tahu saya abang kakak ya, kalau saya nengok ibadah saya tuh. Kadang baru imam baca panjang dikit ya, udah mulai kaki nih. Alah, budak-budak ini nak pamer hafalan ke. Mulai datang. Relate banget Ayaman itu untuk kakak ya tuh. Yang lain-lain tuh enggak relate kok. Namanya fulanah namanya. Fala yahzunka qauluhum. Coba bilang. Jangan sampai wahai Muhammad kata-kata mereka membuat engkau bersedih. Itu saya bilang tadi, mulut lawan enggak bisa ditahan. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami tahu semua kata Allah yang dia ucapkan dengan yang dia sembunyikan. Yang dia tunjuk-tunjukkan, yang dia pamer-pamerkan sama yang dia sembunyi-sembunyikan. Dia pura-pura kayak apa, di depan kayak apa, belakang kayak gimana. Kami tahu semua kata Allah. Maka saya sering bilang kan, kebaikan itu tidak akan pernah mati dan kemuliaan tidak akan pernah tertukar. Mohon maaf abang kakak ya, tai kucing tuh. Biar disimpan di atas Mercy, tetap tai kucing namanya. Apa? Simpanlah di atas Mercy. Simpanlah di atas BMW itu. Tetap tai judulnya. Apa gitu masuk masjid dibuang orang tetap. Tapi kalau mutiara, berlian, diamond, masuklah ke comberan. Abang punya berlian 300 juta harganya. Kecil ya. Tak sengaja gitu jatuh masuk ke comberan. Abang ambil atau biarkan? Abang kan orang kontraktor. Bisa enggak sewa alat berat gitu dikorek gitu? Pasti. Kenapa bang diambil bang? Banyak tai bang. Bau comberannya. Ambil enggak? Apa gitu cincin pernikahan, hadiah untuk istri. Beli 350 juta. Berlian tuh kan abang kecil ya, UMKM, usaha kecil miliaran. Apa usaha miliaran, kecil pun miliaran. Itu berlian. Diamond. Ambil bang. Kotor. Bau. Banyak kotoran tikus. Tetap diambil. Abang kakak, daripada mikirkan mulut orang, kenapa enggak kita fokus jadikan diri kita sebagai berlian, sebagai diamond, fokus nge-upgrade diri, betulkan kualitas, cara senyum kita, cara public speaking kita, cara berpikir kita, wawasan kita, upgrade asah pedang. Muka tuh nanti glowing dengan sendirinya ketika kau perbaiki mindsetmu, cara berpikirmu, cara makanmu, cara senyummu, cara jalanmu. Saya ngeliat orang-orang yang mohon maaf ya, dulu-dulunya tuh ketika enggak ngerti cara berpikir, cara itu, memang kusut butek. Enggak usah jauh-jauh, saya nengok diri saya sendiri ya. Ya Allah, zaman-zaman saya sangsut tuh, memang hitam, kucel, jelek, dekil, memang butek sekali. Saya nengok, aku nih. Maka kawan-kawan SMP saya banyak yang nanya, kan kau keman? Aku tak nyangka kau sekarang man. Jangankan kau, aku ya tak nyangka aku berubah kayak gini. Ayo abang kakak upgrade, dulunya temperamen, sekarang lebih slow. Dulu mudah marah, sekarang mudah ramah. Dulu sikit-sikit nyolot. Ini kan teman-teman SMP saya itu tahu saya kan. Maka mereka terkejut, kau keman? Aku tak nyangka kau man. Saya bilang sama lah, aku pun tak nyangka gak. Fokus jadikan diri sebagai diamond. Abang kakak, ngapa sih orang-orang tuh kok tak bisa nahan mulut dia gitu? Kenapa? Ini ayat Qur'annya dijawab di ayat 77 dan 78. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Diciptakan Allah dari nutfah, dari setetes mani. Ada yang tercipta dari setetes air tebu di sini? Hah? Fa idza huwa khasimun mubin. Ternyata yang setetes mani itu kata Allah menjadi musuh yang nyata. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Orang yang suka jelekkan orang lain, orang yang suka caci maki orang lain, orang yang suka ngomong jelek tentang orang, fitnah ke apa ke namanya, itu pasti nasiya khalqah. Kan kalau kita mau serang balik gampang tuh. Kau ini jelek-jelekkan orang macam kau bagus ya gitu. Gimana coba bilang?
Gimana caranya? Coba saya ajarkan tutorialnya. Acting coachnya gimana? Kau nih jelek-jelekkan orang cemara. Bagus ya. Coba ulang. Nggak berani ya? Nggak bisa? Oh, kurang kejam berarti kita nih. Saya ajarkan cara kejam, caci maki orang. Mau? Bikin tutorial. Seminar 1 hari, cara mencaci maki orang. Mau saya ajarkan? Saya bisa caci maki orang. Sebentar ya. Dari mulai kudanil, pesut, mahakam, bisa kita sebut semuanya. Mau? Setetes mani, bisa jadi penantang yang nyata tuh gimana ceritanya? Apa kata Allah? Nasiya khalqah. Maka baju ini sebenarnya bukan untuk orang yang baca. Kalau baca, alhamdulillah. Ini baju untuk saya. Saya sampai 2 punya kaos ini nih. Setiap saya mau pakai tuh, saya ingat lagi. Ya Allah, benar ya Allah. Ampun ya Allah. Jadi kalau udah duduk, kan ada waktu terbaik tuh antara azan dan iqamah. Ngapalah? Antara azan dan iqamah itu. Istighfar. Ngapain? Kan waktu masjid masih ya. Assalatu wassalamu alaik masih. Menjelang subuh. Masih kan? Bukan ini kan sahur-sahur gitu enggak ya? Ketika masjid sudah tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Nah itu kesempatan tuh untuk istighfar. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Duduk di atas sejadah tuh tunduk gitu. Ya Allah kecil aku ya Allah. Banyak dosaku ya Allah. Ampun. Saya ini kan kalau nengok diri saya nih. Dosa saya sebagai suami. Kepada Bunda Uung. Banyak dosa saya. Dosa saya kepada Kak Iya. Yang di Mesir. Dosa saya sama Ara. Dosa sama Fayat. Dosa sama Fatih. Dosa sama 4 anak saya itu. Anak biologis. Belum lagi dosa saya sama anak-anak ideologis. Sama Paskas di Aceh. Paskas di Medan. Paskas di Lampung. Paskas di Padang. Paskas di Papua. Paskas di Indonesia Timur. Yang belum saya kunjungin. Yang mungkin belum pernah saya sapa. Nggak saya lihat. Nggak saya ini kan. Mungkin terlupa saya doakan. Amanah saya di pondok ini kayak apa, gimana. Dosa saya kepada ibu yang di Lampung. Ya kan? Dosa saya kepada mama saya yang di Pontianak sini. Dosa saya sebagai abang, dosa saya sebagai sepupu, keponaan dengan paman-paman saya. Banyak sekali masih PR saya nih. Maka kalau orang caci maki sikit tuh, maka saya rasa tak seberapa caci maki kau dibanding dosaku. Kenapa orang sakit hati ketika dicaci maki, Pak? Kenapa? Ayo. Kenapa? Iya, kenapa tersinggung atau sakit hati itu kenapa? Karena merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, merasa dirinya bersih. Aku ini udah jilbab syar'i loh. Aku ini orang baik. Aku nggak bisa diginiin. Cabe mulut. Aku ini udah haji 3 kali. Zulqa'dah, Muharram, Safar. 3 kali dia haji. Apa pernah dengar orang haji 3 kali? Pak. Nggak noleh. Pak Haji, ya. Oh, gitu baru. Nggak mau undangan datang kalau nggak ditulis haji itu nggak mau. Padahal Abu Bakar As-Siddiq itu haji juga, tapi nggak ada haji Abu Bakar. Umar bin Khattab itu haji juga, tapi nggak ada haji Umar bin Khattab. Nggak pernah dengar saya. Utsman bin Affan itu haji nggak, Bang? Ada tulisan haji Utsman bin Affan. Pak Haji, nggak mau noleh. Haji Furoda, iya, 500 juta, mana nggak noleh. Sedang-sedang nggak kita nih, saya tidak minta dihargai, tapi tolong dong hargain saya. What? Omongan macam apa ini? Jadi orang itu sakit hati ya Bang Kakak, dicaci maki itu karena merasa suci. Sakit hati karena merasa suci. Jadi risih karena merasa bersih. Dah. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Coba buka mulutnya. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Kenapa saya ganti panggilan? Sejak umur saya menjelang pokoknya kencang-kencang itu dari 38 umur saya 39. 38 orang belum biasa manggil saya Ayaman. Begitu masuk 39 beberapa masih manggil Ayaman, masih manggil Ustadz. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah sekarang sudah 40, masuk 41 ini ada beberapa orang dan saya sangat senang gitu ketika ada orang mau manggil saya dengan Ayaman. Saya rasanya lebih nyaman ya gitu.
Karena kiai dan ustadz itu bagi saya bebannya tuh berat sekali. Walaupun saya setiap hari belajar untuk memperbaiki diri saya dari Lukman yang buruk jadi Lukman yang lebih baik. Jadi saya ketemu sama orang di mall gitu, tiba-tiba anaknya teriak, "Ayaman!" Itu kebahagiaan yang nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Kenal ke bang, misalnya anak-anak kecil kan, kenal. Mama kata dia ngomong, mama sering nonton Ayaman. Wah, alhamdulillah dia kenal. Doakan Ayaman ya nak. Apa sih harapannya bang kakak? Saya mati tuh nanti. Ada anak-anak kecil-kecil itu tuh. Nanti yang sholatkan jenazah saya itu harapannya. Nah, saya pengen jadi hamba Allah ya. Nggak pengen terkenal, nggak pengen. Nama saya udah ada, muka saya udah ada, cukup. Jadi nggak perlu cari nama saya udah ada. Ayah saya kasih nama saya bagus, alhamdulillah, dan saya syukuri nama itu. Nggak saya ganti-ganti. Nama panggungnya apa, nama ininya apa, nggak ada nama asli ya, Lukmanul Hakim udah. Nggak saya ganti jadi Lukman de la Hoya, de la Pompom gitu. Nggak ada. Nggak saya cari muka, karena muka saya sudah ada. Kadang saya tutup pakai kopiah, kadang saya tutup pakai topi. Alhamdulillah muka udah ada. Kalau ada orang puji-puji berlebih-lebih, saya langsung potong pujiannya. Astagfirullahaladzim, min kulli dzambin wa atubu ilaih. Bang, jangan puji-puji bang, doakan saya. Udah gitu, di cut off. Antum ini masya Allah luar biasa sekali. Saya tuh salut sekali. Tidak usah lanjutkan pujiannya. Saya takut amal solehnya jadi hilang. Abang doakan ya, doakan saya, doakan kami, doakan istri. Makanya setiap hari saya minta doa itu kan. Supaya apa? Tidak nasiah khalqah. Ingat-ingat siapa yang bantu kita, ingat-ingat siapa yang pernah nolong kita, ingat-ingat siapa yang pernah membersamai kita di awal. Ingat siapa orang yang nolong kita saat sedang susah. Itu cukup sebenarnya untuk membuat kau jadi pribadi yang tahu diri. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai bersyukur sama manusia, tak pandai berterima kasih sama manusia, tak pandai terima kasih sama Allah. Ingat-ingatlah kebaikan orang. Kau kalau mau berkelahi, ingat aja keburukan orang. Pasti berkelahi. Tapi kalau kau mau jadi orang baik, ingat kebaikan orang. Cukup. Catat. Ini materi lama. Tapi saya sepertinya harus ulang lagi. 2 ingat, 2 lupakan. Coba bilang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. 2 ingat, 2 lupakan. Coba bilang. 2 ingat, 2 lupakan. Materi lama sekali, berapa juta tahun yang lalu. Ingat. Kebaikan orang. Ingat keburukan kita. 2 ingat, 2 lupakan. Coba bilang. 1. Yang diingat apa? Kebaikan orang. Saya dulu abang kakak beli spidol permanen. Itu salah satu cara saya mengingat kebaikan orang. Ada orang ngasih dispenser bang. Saya beli spidol permanen. Spidol permanen tuh 30 ratus juta harganya. Berapa? 30 ratus juta. Saking mahalnya. Mampu abang kakak beli spidol permanen? Di rumah saya salah satu barang yang bagi saya itu wajib ada tuh spidol permanen. Bukan yang board marker. Jadi spidol permanen itu saya tulis untuk mengingatkan saya ini siapa yang ngasih. Dulu saya kena belikan kakak-kakak Anahal tuh dispenser. Dibelikan Magic Com. Apa tuh Magic Jar tuh loh untuk masak nasi tuh, kena belikan itu. Saya tulis tuh. Cukup bagi saya setiap ngambil nasi, saya ingat kakak-kakak ini yang belikan saya rice cooker. Dispenser tuh saya tulis. Maka spidol permanen tadi 30 ratus juta. Beli. Pandai-pandailah bersyukur. Orang yang nolong kau tuh tak pernah ngungkit-ngungkit. Karena urusannya bukan diminta balas sama kau. Kau lah tahu diri. Paham? Orang yang ngasih, tidak pernah ngungkit-ngungkit, tidak berharap dia kau berterima kasih, kau harus jilat dia, tidak perlu, dia bukan es krim, tidak perlu jilat. Orang yang ngasih kau tidak perlu minta-minta, tidak perlu kau mention-mention, dia udah punya standar sendiri, minta dibalasnya sama Allah. Tapi kau, kita nih, aja pribadi, tahu diri. Ustadz, masukkan saja fokus ke jamaah saat tausiah. Fiti bisa pada saat tanya jawab aja. Oh iya, betul, terima kasih ya. Bagus, pintar antum, cerdas. Enak kan? Yo, ingat-ingat kebaikan.
Ingat-ingat keburukan. Keburukan siapa yang harus diingat? Aku pernah ngapakan dia ya. Aku pernah caci maki dia kalau nggak salah dulu tuh. 2-3 tahun yang lalu aku pernah mukul kepalanya. Aku pernah mempermalukan dia. Aku pernah jelek-jelekan dia di depan orang lain. Tapi orang ini kok baik terus sama aku ya? Jangan-jangan memang dia diamond, aku setannya, aku sampahnya. Kan gitu cara muhasabahnya. Ingat-ingat apa? Ingat-ingat apa? Kebaikan orang lain ke kita. Ingat-ingat itu. Termasuk abang kakak kalau bersuami beristri. Kalau cari aib, ya Allah, setengah jam cerai. Apa? Setengah jam cerai. Suami aku tuh kurang ini, kurang perhatian, kurang duit, kurang ketiak, kurang bulu. Apa gitu suami? Kurang apa gitu? Kurang peka suami aku. Kurang apa? Kau macam udah bagus ya. Apa? Kau tuh jadi istri udah bagus benar ke? Macam Khadijah ke? Oi, suami. Kau jadi suami itu udah macam Muhammad benar ke? Sampai kau nuntut-nuntut istri kau tuh harus kayak mana? Kau udah Muhammad ke? Saya sih realistis aja. Aku ini bukan Muhammad. Jadi ya selama istriku masih begini, realistis saja. Ingat kebaikan orang. Ingat keburukan kita ke orang. 2, lupakan. Apa yang dilupakan? Lupakan kebaikan kita. Pernah ngasih apa, pernah... Nggak usah ditulis. Ini terbalik. Kebaikan orang dihapus, kebaikan seorang dicatat-catat. Oh ini udah pernah aku tolong, udah pernah aku ini. Nanti baper mungkin. Burung pala. Coba bilang. Aiman marah kan? Enggak, ngomongkan mic ya nih. Mungkin ada tamu-tamu yang sesak napas dengar tausiah saya ini. Kemarin udah banyak yang berani datang online. Offline ini enggak banyak yang berani datang. Ini online udah kayak gini cara ngomong saya. Apalagi kalau udah duduk dekat-dekat sini, maka tidak ada curhat. Dari 2012 enggak pernah buka pintu curhat saya. Karena bilangnya 5 menit, 1,5 jam dia cerita. Apa? Bayangkanlah, tahun 1937 Ayahman. Dia mulai ceritanya tuh 1937. Sekarang udah 2025. Berapa tahun saya nunggu ceritanya habis tuh? Saya enggak bisa ngasih solusi ya Bang Kakak, saya bilang. Kakak mau nangis di atas sejadah aja. Enggak ada sesi curhat. Oh, curhat sama Allah aja. Dah, apa yang harus dilupakan? Lupakan kebaikan kita, sama lupakan keburukan orang lain. Oh mantap ini abang kakak. Ayaman, apa motivasinya? Abang kakak boleh ikut, boleh enggak, boleh setuju, boleh enggak, kaatikau.com. Coba bilang. Boleh ikut, boleh enggak. Ya kan? Boleh ikut, boleh enggak. Boleh jalankan, boleh enggak, kaatikau.com. Apa? Apa motivasinya Yaman kalau kita berusaha untuk melupakan keburukan orang lain? Kolbun salim, hati bersih dari dendam, hati bersih dari hasad, hati bersih dari dongkol, dendam, iri, dengki, dah bersih. Namanya kolbun salim. Kolbun salim lah yang bisa berjumpa sama Allah. Kan si antu belau nih masuk neraka. Kau mau reuni sama dia di neraka? Janganlah, reunilah sama Nabi Muhammad. Kumpullah sama Rasulullah, kumpullah sama Utsman bin Affan, kumpullah sama sahabat-sahabat. Kalau kakak-kakak benchmarkingnya tuh ada Fatimah Az-Zahra, ada Khadijah, ada Aisyah, ada Asiyah, ada Maryam. Apa enggak perempuan-perempuan ini jadi role model? 4 minimal. Bantu suami Khadijah. Oh ada Kang Dewa, Masya Allah. Ini Afan Kangnya lagi, ini ngetes mic Kang, jadi enggak marah ini. Saya ini lagi ngetes mic aja. Jadi kolbun salim ini abang kakak, satu-satunya syarat mutlak untuk bisa ketemu sama Allah. Orang jahat itu kan di neraka dibalas Allah. Memang dunia ini tidak adil abang kakak. Dunia tidak adil. Dunia tidak adil. Kiai saya bilang 2003 beliau ngasih tahu saya. Lukman kalau kamu cari keadilan mati dulu. Karena yang adil cuma Allah. Begitu Kiai Hasan ngomong ke saya. Saya ingat sampai sekarang. 2003 beliau ngomong gitu. Sekarang sudah 2025. Dunia ini tidak adil abang kakak. Tidak adil. Ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Mazhabnya apa? Oportunis. Mazhabnya apa? Marginal. Kalau ada margin baru kenal. Kolbun salim ini abang kakak. Masya Allah, tabarakallah. Maka saya tulis di akhir.
Lupakan kebaikan kita sama orang lain. Nggak usah kita ungkit-ungkit, nanti angus. Udahlah receh sedekah kita tuh cuma 100 ribu, 200 ribu, sejuta, 2 juta. Infak sodako yang kita kasih itu pun itu kewajiban kita sebagai hamba, betul enggak? Allah perlu ke sedekah kita tuh? Kita sedekah 500 juta, 1 miliar. Allah perlu ke duit itu? Demi Allah, Allah enggak perlu duit itu. Nggak usah kita ungkit-ungkit, nggak usah kita sebut-sebut, nggak usah kita mention-mention. Biarkan, lakukan, lupakan kebaikan kita. Nah, satu lagi yang harus dilupakan, kejahatan orang sama kita. Supaya kolbun kita salim. Kolbun salim lah bisa ketemu sama Allah. Kau adalah miskin, tak berduit, busuk hati. Emang marah kan? Tidak ngetes mic. Baru buka langsung kena. Dah? Ayo abang kakak, kalau kita tidak punya duit banyak, tidak punya amal soleh yang banyak, milikilah maaf yang banyak. Afina anin nas, maafkan. Biar nanti dia dibalas sama Allah. Kan kita masih punya Tuhan yang maha membalas. Ingat si Donald tadi, apa kata si Donald? Aku akan bikin Gaza seperti neraka. Tak lama habis dia ngomong gitu, negaranya dibikin neraka sama Allah. Tengoklah Allah tuh kalau udah balas. Ayo ikut saya, jangan dibalas. Beda kelas. Jangan mikirkan omongan orang. Yang kalau dia ngomong, tidak pakai mikir. Dia ngomong asalnya letuk, ngomongnya sekian detik, kau mikirkan berjam-jam berhari-hari. Yang bahlul siapa? Ayo, jangan dibalas. Beda kelas. Yuk, 2 ingat, 2 lupakan. Ingat kebaikan orang. Ingat keburukan kita. Lupakan kebaikan kita. Lupakan keburukan orang lain. Apa tulisan kemarin Kang Dewa saya baca tulisan itu? Sudah baikan tapi tidak balikan. Jalan masing-masing aja. Keren. Sip, mantap. Dah. Habis ini abang kakak bisa sorong ke kiri, sorong ke kanan. Ya. Bisa bakso, bisa cilok, bisa 5.000 langkah, bisa habis itu 5.000 makanan. Bi, kita jalan-jalan yuk, Bi. Kita walk out, bakar kalori, Bi. Ya, kata Abi nih. Ikutlah si Abi nih. Habis bakar kalori, bakar bakso, bakar pentol ya, cilok, apa Gi? Jangan kita protes, iya kan ya? Daripada panjang urusan. Iya kan ya? Yang online nggak bisa serong kanan kiri ayaman, berputar ya, berputar gitu. Dah ya? Dah. Baksonya sayang support ayaman. Wah, ini King Isa langsung bunyi nih. Pokoknya selama belum ada baksonya di Pontianak masih hoax pokoknya. Masih halu ya. Tapi baksonya udah sampai, sering dikirim gitu. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah izinkan nanti baksonya bisa ada buka cabang di Pontianak gitu ya. Amin Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan, Allah bukakan pintu rezekinya. Ya, 2 ingat, 2 lupakan. Ya, 2 ingat, 2 lupakan. Apa yang harus diingat? Kebaikan orang kepada. Caranya apa tadi? Beli spidol permanen. Spidol permanen itu untuk ingat-ingat. Ini kena kasih siapa yang beli kan. Barang wajib di rumah saya itu spidol permanen. 2 lupakan. Apa yang harus dilupakan? Lupakan kebaikan kita. Sama? Lupakan keburukan orang lain. Kenapa harus kolbun salim? Kenapa harus melupakan keburukan orang? Supaya kita punya kolbun salim. Apa itu kolbun salim? Hati yang bersih. Kenapa emang berharap spidol itu apa ya? Hah? Spidol itu apa? Dari mana kakak nih, abang nih? Spidol. Board marker. Wah, harus pakai bahasa gertak kuning kayaknya. Oh, Malaysia, patutlah. Sorry puan ya, maaf tuan. Board marker, spidol. Permanen board marker. Dah. Jadi kenapa kita harus melupakan keburukan orang lain, abang kakak? Supaya punya kolbun salim.
Jadi tips supaya rumah tangga bercerai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bagaimana caranya supaya rumah tangga Anda bertahan dalam waktu 2 detik saja? Carilah keburukan pasangan Anda. Tidak sampai 5 menit, pasti cerai. Jadi rumah tangga mustahil sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana supaya rumah tangga bisa bertahan? Carilah kelebihannya. Carilah fadlnya. Carilah keutamaannya. Oh, pen marker. Permanen. Yang permanen ya, supaya tak boleh dihapus, enggak bisa di ini. Pokoknya lakukan kebaikan lalu lupakan. Ingat-ingat kebaikan orang, ingat-ingat keburukan kita supaya kita bisa tahu diri. Lupakan kebaikan kita ke orang lain, lupakan juga keburukan orang ke kita. Udah. Bismillah. Kalau ketemu tulis, kabar Kak, sehat, panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan Kakak sehat terus dah. Terus berusaha Bang Kakak. Kita sedang berkompetisi melawan diri kita yang satu lagi. Semoga Allah menangkan kita sampai akhir hayat bernama Husnul Khatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah, bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.